Halo semua, perkenalkan, kami dari kelas 12 Sekolah Kristen Kanan Cianjur, kami ingin menyampaikan analisis suatu karya musik kontemporer. Halo, nama saya Michelle dari kelas 12 IPS. Nama saya Evelyn dari kelas 12 IPS. Halo, nama saya Stefanel Kasanjaya dari kelas 12 IPS. Halo, nama saya Chen. Nama saya Vanessa dari kelas 12 IPA. Nama saya Fania Valencia Suryadi dari kelas 12 IPA.
kita akan mulai masuk ke analisis. Tapi sebelum itu, apa itu musik kontemporer? Musik kontemporer sebenarnya adalah musik yang keberadaannya berkaitan erat dengan mengalirnya waktu. Itulah mengapa musik kontemporer sering juga disebut musik garda depan, karena musik tersebut selalu mengedepankan sebuah era. Musik kontemporer juga lazim menyandang sebutan new music atau musik baru, karena sebagai konsekuensi keberadaannya yang selalu mengedepankan sebuah era. Musik kontemporer dituntut untuk menghadirkan sesuatu yang baru, sebuah karya musik yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Karya musik kontemporer yang kita pilih untuk dianalisis adalah karya musik dari Bathara Ethnic Band, yakni Imaginesia. Imaginesia oleh Bathara Ethnic. Melalui karya baru pada jagongan Wagen Bulan ini, Bathara Ethnic menyusun komposisi musik dengan memadukan unsur tradisi dan modern dari Sumatera hingga Papua menjadi sebuah pertunjukan musik. Cita-citanya sederhana, mengajak siapapun yang menikmati karya komposisi musik instrumental ini untuk menyelami kekayaan musik Nusantara dan bangun dengan rasa mencintai Indonesia yang lebih tebal. Nah, sekarang kita mulai analisis. Mulai dari kesan kami saat menganalisis video kontemporer ini. Pada karya musik kontemporer yang telah kami tayangkan, mereka menggunakan berbagai instrumen musik yang beragam, mulai dari instrumen musik tradisional seperti redup, rebana, gambang, bonang, dan modern seperti piano, gitar, bass, drum. Dan hebatnya, mereka berhasil memadupadankan antara alat musik tradisional dan modern, sehingga menciptakan suatu instrumen yang enak didengar. Lalu, kekreativitasan dalam menyusun skenario-nya juga menarik. Dimulai dengan satu persatu alat musik yang dimainkan, terlihat bahwa para pemain alat musik sudah ahli dalam memainkan alat musiknya masing-masing, dan mereka sangat kompak dalam menyatukan irama dari alat musik yang berbeda. Dari segi pemain instrumen musik, mereka sangat lincah dan menguasai dengan baik bagian mereka. Saat memainkannya pun, mereka terlihat menghayati lagu yang mereka mainkan. Terlihat dari tubuh mereka yang ikut bergerak sesuai alunan musik yang dimainkan. Menghayati sendiri merupakan aspek penting loh dalam keberhasilan suatu pertunjukan. Alat musik yang digunakan, baik itu alat musik modern dan tradisional, sudah sangat cocok dalam komposisi musiknya, dan terdengar keseimbangan antara satu musik dengan yang lainnya. Suara dan bunyi dari alat musik yang dimainkan pemain pun sudah sangat baik, karena cara pemain memainkan alat musik terlihat bahwa pemain sudah terbiasa dalam membawakannya, sehingga suara yang dihasilkan pun tidak ada yang false. Di suatu bagian musik dimainkan bertempo cepat, dan di suatu saat dimainkan bertempo lambat. Komposisi yang dibuat akan membuat para penonton tidak merasa bosan, termasuk kami para penganalisis. Masukan dari kami terhadap video musik kontemporer tersebut adalah suara vokal penyanyi dapat lebih dikeraskan atau dibesarkan, dan sebelum tampil sebaiknya melakukan pengecekan terhadap alat-alatnya, seperti speaker. Tapi satu kekurangan, yaitu ada pada penyanyi. Menurut kami, alat musiknya terlalu mendominan, sedangkan si penyanyinya tidak terlalu terdengar, dan apa yang dinyanyikan pun tidak terdengar jelas, sehingga hasilnya agak mengganggu alunan musiknya. Sebelum masuk analisis, di sini kami mau menjelaskan pengertian singkat secara umum dari unsur dan elemen pada musik kontemporer. Warna nada. Dalam musik kontemporer terdapat sedikit penekanan pada campuran suara. Warna nada yang dimainkan individu terdengar lebih jelas. Ritme, salah satu unsur musik kontemporer yang paling mencolok, karena biasanya terdapat kelompok ketukan tak beraturan. Melodi, satuan frase nada-nada urutan
interval, dan tinggi rendah yang teratur. Irama, panjang pendek, tinggi rendah, keras lembutnya nada. Birama, ketukan atau ayunan berulang-ulang dengan teratur pada waktu yang sama. Ini termasuk dalam bagian tempo. Harmoni atau dalam musik kontemporer disebut polychord, sekumpulan nada yang apabila digabung menjadi bunyi yang enak didengar. Tangga nada, deret nada atau susunan nada. Tempo, kecepatan birama lagu. Dinamik, tanda memainkan nada dengan volume nyaring atau lembut. Sekarang kita masuk ke hasil analisis tentang elemen yang ada di dalam video seni musik kontemporer ini. Yang pertama, saat pembuka, irama dan dinamika yang dimainkan bervolume lembut atau pelan. Setelah itu, di awal, warna nada dan ritme yang digunakan pemain gendang sangat bagus. Karena di video tersebut, pemain gendang bermain individu dengan tempo yang cepat dan beberapa ketukan tidak beraturan, tetapi dapat menarik perhatian penonton, juga kami penganalisis, supaya bersemangat dan mendorong kita menjadi ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya. Lalu, masuk satu persatu alat musik mengikuti pemain gendang, sehingga tercipta harmoni. Dinamika dan irama pun berubah menjadi keras juga nyaring, dan berubah lagi menjadi lembut supaya penonton tidak bosan dengan nadanya. Ada juga warna nada yang terdengar dari pemain gamelan yang bermain individu. Tempo berubah-ubah mengikuti harmoni yang ada. Di sini juga, para pemain memainkan tangga nada sehingga terbentuk melodi yang teratur. Lalu masuk penyanyi, dan terdengar birama yaitu ketukan berulang kali yang sesuai dan kompak. Setelah itu, pemain gendang kembali bermain individu sama seperti di awal. Irama dan dinamika juga menjadi lembut atau pelan kembali. Dan masuk lagi satu persatu alat musik mengikuti pemain gendang, diikuti juga dengan penyanyi, sehingga tercipta harmoni kembali. Namun, di sini mereka menambahkan alat musik rebana, sehingga terdengar ritme yang menonjol dan tidak beraturan, atau tidak mengikuti melodi yang lain. Jadi itulah hasil analisis kami. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dari analisis yang kami buat. Sekian dari kami, terima kasih.